sudah posting ulang ya. Bantu tetap player dulu saudaraku ya. Mikana, aku mau tanya satu hal nih sama Mikana. Ketika saya berdiskusi dengan yang lain, itu kebanyakan di antara mereka mengatakan Yeshua HaMashiach atau mereka yang disebut Yesus itu ada dua natur, ilahi dan manusiawi di dalam dirinya Yeshua HaMashiach. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah menerima teori tersebut atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Kita harus sesuai dengan Holy Bible aja, dengan kitab suci saja. Duinatur itu kan 100% manusia, 100% Allah lagi. Iya betul, memang itu teori mereka. Iya. Itu teori mereka. Allah lah. Kok kan nggak mau? Itu teori mereka, 100% manusia, 100% Allah. Kita yang berhadapan, jangan kau bawa orang. Itu silakan. Kan kamu juga membahas orang-orang di luar diskusi ini. Bagaimana tanggapanmu terhadap Duinatur? Terima kasih Pia Serpo. Ya silakan, gimana? I don't believe Duinatur. Saya percaya apa yang diajarkan dalam kitab suci. Karena Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Kalau 100% manusia sejati. Sedangkan manusia itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Adam. Yang berasal dari tanah itu Adamah. Jadi itulah manusia. Jadi kamu harus paham saudaraku. Di Kejadian 2 ayat 7. Di situ Elohim Yahweh menciptakan Adam dari Adamah. Nah, Adam itu artinya manusia. Kenapa dia disebut manusia? Karena tubuhnya berasal dari Adamah, yaitu tanah. Itulah manusia sejati dan rohnya berasal dari Elohim. Kemudian ketika Adam yang terbuat dari Adamah menikah dengan tulang rusuknya yang disebut Hawa. Sehingga sel telur Hawa dibuahi oleh sel sperma Adam. Jadilah jigot, janin, yaitu bayi. Maka itulah disebut manusia, saudaraku. Sedangkan Yeshua HaMashiach, tubuhnya tidak berasal dari tanah, tapi berasal dari Samaim. Dan rohnya tidak berasal dari ciptaan, tapi rohnya adalah Yahweh itu sendiri. Di mana dalilnya itu kalau tubuhnya Yeshua HaMashiach itu berasal dari Samaim? Oke. Sebentar sabar, ada saudaraku. Sebutkan. Oke. Sebutkan itu. Ya sabarlah, ini kan mau di ini. Oke. Bentar aku pakai ILT3 dulu ya. Iya, iya. Literal. Nah. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus. Bantu tetap belajar ya saudaraku ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan. Ah, jelas ya? Apanya nggak nyambungnya? Manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah. Manusia kedua ini siapa? Yeshua HaMashiach. Oh, berarti Yeshua HaMashiach manusia. Itu sebutan metafora kepada dia yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Iya, berarti dia manusia kan? Sama sebutan kayak metafora. Sama kayak, ya iya tapi kok nggak bisa tolak dong. Sama kayak di Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dia dalam rupa Elohim, dia tidak menganggap kesetaraan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, yang menarik itu di sini, di mana tadi ya? Filipi 2
ayat 9. Nah, yang menarik itu di ayat 9-nya. Kenapa dikatakan di situ oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia. Dia ini siapa, Mik? Coba baca di Filipi 2 ayat 9 lah. Kan kalau 6 sudah kita bahas sampai 8. Coba dibaca di nomor 9. Itu yang paling menunjukkan bahwa mereka ini bukan satu hakikat gitu. Tapi dikatakan di sana, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia. Nah, dia ini merujuk kepada siapa? Rohnya, saudaraku. Yaitu Filipi 2:9. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu. Yang di atas segala nama. Siapa dia itu? Elohim. Meninggikan dia loh. Yang meninggikan dia. Elohim meninggikan Elohim. Iyalah, jadi siapa lagi? Coba baca baik-baik ayatnya. Baca baik-baik ayatnya. Oleh karena itu pula Elohim, ingat ya, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia. Dia ini siapa ini yang ditinggikan oleh Elohim? Oh, Yeshua Hamasiah. Yeshua Hamasiah. Tubuhnya. Tubuh apa dulu? Yeshua Hamasiah merujuk kepada tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Iya dong. Bukan manusia. Ya ampun, sudah dikatakan tadi 1 Korintus 15 ayat 47 ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Berarti itu Tuhan. Dulu, kau mengatakan itu tubuh manusia. Kan dia kan memiliki tubuh manusia kan, mengambil rupa seorang manusia. Itu sebutan metafora ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Iya, berarti dia meninggikan apa yang dia tinggikan? Apa yang dia tinggikan menurutmu? Nama itu, nama. Tubuhnya. Nama kan di situ disebut tubuhnya, nama kan? Bukan mentar dulu nama kan? Yang ditinggikan di situ nama. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama. Bentar, kita baca ayatnya. Oleh karena itu pula, pelan-pelan ya. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu. Saya minum dulu ya, Dek ya. Ya, minumlah. Apa nih kau minum itu? Teh hijau. Jadi rasanya agak pahit memang. Karena kalau mau dibilang itu adalah Elohim itu sendiri meninggikan diri, berarti konteksnya di sini Elohim meninggikan dirinya sendiri gitu maksudnya. Iya betul sekali. Weh, mama Karena tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Jadi dia maha segalanya memang. Loh, kata dia sendiri, ini dalilnya, Dek. Semua ada dalilnya. Saya berbicara dalil ya, tidak berbicara atas pemikiran saya sendiri, Dek. Ini dia. Justru kau berbicara dengan pemikiranmu. Ketika kau mengatakan dia meninggikan dirinya sendiri, padahal di situ mengatakan oleh karena itu pula Elohim meninggikan dia. Masa dia itu adalah dirinya sendiri? Dek. Elohim itu siapa? Yudas 1 ayat 4. Elohim itu sendiri adalah Yeshua Hamasiah. Sementara di Filipi 2:9, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia. Elohim itu siapa? Ya dia juga rohnya. Oh, terima kasih Pia Serpo, terima kasih ayam bebeknya. Nah, artinya Elohim itu meninggikan dirinya sendiri. Meninggikan dirinya sendiri. Iya dong. Tapi kata Elohim oleh kata di sini ayat 9, Filipi 2 ayat 9, oleh karena itu pula Elohim meninggikan dia. Siapa dia ini? Masa dirinya lagi? Elohim itu kan namanya Yeshua Hamasiah, Yudas 1 ayat 4. Oh, mae. Nah, Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Supaya di dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua Hamasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Gak nyambung loh, pusing saya. Saya sangat nyambung dan saya sangat paham.
Kenapa kamu pusing? Karena kamu manusia debu, kamu tanah. Jadi memang tidak akan mampu untuk mencerna, ya, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Bukan Maka saya tidak mampu diperlukan hikmat dan mencerna. karunia untuk mengertinya. Sabar, bukan saya tidak mampu mencerna, tapi Anda yang pandai bersilat lidah. Iya, serius. Anda kalau menggunakan akal, Terima harusnya kasih, di situ Rego. Yeshua Koreksinya. HaMashiach meninggikan hambanya, yaitu apa? Elohim meninggikan Gak ada hambanya, meninggikan yaitu hambanya di situ. Yang benar aja baca yang sesuai Kisah penulis. Para Rasul 3:13. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yeshua yang kau serahkan kepada Pilatus. Meskipun Pilatus berpendapat Di mana? bahwa ia harus. Di mana dalilnya? KPR 3:13. Oke. Oh iya. KPR 3:13. 13. Ah. Di situ putra, saudaraku. Putra. Bukan hamba. Ah, makanya tunjukkanlah, kan kamu bisa baca terjemahannya di LT3 deh. Iya. Nah, di situ. Kisah Para Rasul. Mempermuliakan putranya. Wow, thank you Rego. Sehat selalu ya Rego. Wow. Bentar. Ini Elohim Abraham, ya Ishak dan Yakub, Elohim leluhur kita lah yang telah mempermuliakan putranya, yaitu Yeshua. Ya kan, benar kan? Wow, selamat datang dalam kebenaran. Beda deh. lagi kau. Oke. Itu ya. Putranya Elohim kan putranya Elohim adalah Yeshua, betul? Iya, betul. Elohim sebagai bapak, dia memiliki putra, betul? Bukan memiliki, dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh Kudus. Makanya dialah Maha segalanya. Oh, satu jadi tiga. betul. Rupanya. Karena dia itu Maha segalanya, Dek. Tidak Coba ada yang kita baca di setara dengan coba dia. kita baca di Matai. Agak lain memang kitab kau ini, berubah-ubah. Matai Kamu yang 12. aneh, Dek. Ya, memang ini sebentar, Dek. Dek, dengar dulu, Dek. Betul, ini memang lain. Karena firman Tuhan ini bukan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia memang kamu terima, tapi ajaran Tuhan, ajaran Sang Pencipta memang Kalau lain dari memang- yang lain. Memang kalau begitu, memang- karena itu, kalau- karena iya, ini kalau rahasia kerja kayaknya- surga. Kalau Karena memang kamu itu adalah manusia ajaran, debu. Kamu kalau memang tanah. itu adalah ajaran dunia, Mikana. Bukan Kalau memang kamu, itu, bentar, bukan. Ini bukan ajaran dunia, Dek. kalau Ini memang lain itu dari yang bukan- lain. Ini bukan ajaran dunia. Kalau Dengar dulu, memang diam itu dulu. bukan Aku bicara ajaran- dulu. Aku Ya, bicara silakan. dulu, Dek. Silakan. Betul. Kalau kamu bilang agak lain memang ini. Betul, bukan agak lain. Memang lain dari yang lain. Kenapa? Ini saya kasih tahu sama kamu, Dek, ya. Ini memang lain dari yang lain. Kenapa? Ini rahasia kerajaan surga, bukan ajaran dunia. Sedangkan yang kamu terima adalah ajaran dunia. Karena apa? Kamu debu. Sudah. Betul. Coba kau di dalam Matai 12 ayat 15. Matai Yesus 12. selaku hamba. Matai Di situ 12. jelas itu. Matai 12 ayat berapa, Dek? 15. 15. Baik. Dan setelah menyadarinya, Yesus Baca perikopnya baca. perikop itu kan yang membuat manusia waktu para rasul menulis itu nggak ada perikop-perikop. Tapi berarti perikop ini salah ini. Yesus selaku hamba. Ya bukan masalah salah, tapi kan aku nggak membaca perikop, aku baca nomornya aja. Oh iya, silakan. begitu, Baca sampai Dek. 18 ya. Baik, Dek, siap. Iya. Oke, kita baca ya, saudara-saudaraku. Ya gitu deh, gitu kok. Dan setelah menyadarinya, Yeshua menyingkir dari sana dan kerumunan orang banyak mengikuti dia. Dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Oh, haleluya. Dia adalah Yahweh Rafa, Maha Penyembuh ya. Amin. Dan memperingatkan mereka agar mereka tidak membuat dia kentara. Sehingga dapat digenapi apa yang difirmankan melalui Nabi Yesaya yang berkata, "Lihat, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya." Diam dulu deh, jangan langsung tepuk tangan dulu ya. Habis membaca firman Tuhan baru kau tepuk tangan. Ya, lihat, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku
yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan memaklumkan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Nah, boleh tepuk tangan. Nah, apa yang mau ditanya, Ardi? Silakan. 18 di situ ada apa di situ? Lihat, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku yang kepada jiwanya ku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan dia akan memaklumkan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Yesus adalah seorang hamba. Ya, terima kasih Pianserko. Itulah hamba, lihat, itulah hambaku yang telah kupilih. Dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Bagaimana mungkin Tuhan nih, logikanya ya, bagaimana mungkin Tuhan datang ke dunia menjadi seorang hamba, dan yang hamba itu adalah Tuhan itu sendiri? Kan nggak mungkin. Oke, Dek. Biar saya jawab, Dek. Sebentar, ada yang pemahamannya gini. Oh, ya udah, lanjut, Dek. Oh, yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Menjadi manusia itu bukan Elohim, atau bukan Bapa, atau bukan Allah katanya. Tapi yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Bukan Bapa, tapi firman. Firman-Nya yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Kan begitu. Nah, yang menjadi manusia ini adalah firman-Nya. Sehingga ketika saya tanya, apakah Yesua adalah Bapa itu sendiri? Kata dia bukan. Yesua itu bukan Bapa. Tapi menurut Mikana, Yesua itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ketika ada dalil, ya, ada dalil di dalam Bible, kayak Yesua adalah seorang hamba, Yesua adalah seorang putra, tapi Bapa itu sendiri. Jadi konsepnya gimana? Apakah dia ketika dia berdoa, berdasarkan Matius 11:25, dia berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah ketika dia di kayu salib dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itu adalah pribadi yang berbeda atau eksistensi yang berbeda? Udah, Dek. Panjang kali lah pertanyaanmu itu, Dek. Udah paham aku. Gak usah diulang-ulang. Adekku yang terkasih, yang dikasihi Yeshua Mesias. Jangan kamu berkata, masa Tuhan itu, apa mungkin Tuhan itu akan menjadi hamba, tetapi dia juga Tuhan itu sendiri? Hello, Dek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Elohim. Dia itu maha segalanya. Dia bisa datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Tetapi dia juga tetap ada di Samaim, ada di segala dimensi. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Itu mungkin bagi dia, itu mudah bagi dia, Dek. Karena ketika menciptakan alam semesta ini, dari tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi dia. Menciptakan matahari, menciptakan bumi, menciptakan segala planet dan galaksi di alam semesta ini, itu mudah bagi dia hanya dengan berfirman, jadilah, langsung jadi. Apalagi cuma datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, tetapi dia juga tetap ada di Samaim berkuasa. Itu mudah bagi dia, Dek. Justru kalau Tuhan, kalau kamu menyembah Tuhan, kamu bilang, oh aku menyembah Tuhan, tapi dia nggak bisa datang ke dunia menjadi sama seperti kita. Itu bukan Tuhan, itu batu. Makasih, Rego. Nah, karena Tuhan kami itu maha kuasa, Dek, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Nah, sedangkan di Yohanan 1 ayat 1, terima kasih teman-teman semuanya supportnya ya. Toda Rabba, Adonai Yesus HaMashiach. Begini, Dek. Bukan saya yang berkata Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Tapi Yeshua HaMashiach itu sendiri yang berkata, Dek, dan saya percaya. Yeshua HaMashiach berfirman di Yohanan 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, siapa dia? Bapa, dan aku percaya, I believe, all of my heart, ya, dari segenap hatiku. Kemudian juga, Dek, bukan firman, bukan sabda, bukan perkataan yang datang jadi seperti kita manusia. Tapi apa? Kita baca Yohanan 1 ayat 1 ya, dalam bahasa Ibraninya.
Beresit haya hadavach. Vehibek haya et ha Elohim. Ve Elohim haya hadavach. Artinya, pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu tertuju kepada Elohim. Dan Elohim itu adalah Sang Firman. Kemudian juga di Kejadian, bukan di Kejadian, Yohanan 1 ayat 3. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi Sang Firman yaitu Elohim itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang datang ke dunia, dek. Datang dalam daging, di dalam nama Yesus Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Dan saya percaya, saya hanya percaya kepada firman Tuhan, dek. Ya. Silakan, dek. Oke. Baik. Ini ngawur memang ya kawan. Makanya sudah kubilang, hati-hati dalam berstatement. Ketika kau tadi mengatakan tidak ada yang tidak mungkin, jadi semua bisa dilakukan, betul. Tapi ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan, dan saya yakin kamu akan setuju dengan statement saya. Ada yang tidak mungkin tidak dilakukan oleh Tuhan. Artinya ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti kau sepakat. Yang pertama, Tuhan tidak mungkin menciptakan Tuhan lain. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan lain? Nggak bisa. Bisa nggak menciptakan Tuhan lain? Bisa, tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa nggak menjadi tidak Tuhan? Bisa, tapi itu tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Maka disitulah saya mengatakan bahwa ada sifat mustahil Tuhan. Tuhan bisa nggak menjadi iblis? Bisa. Tuhan kalau mau menjadi iblis sangat mudah. Cuman pertanyaannya, apakah Tuhan ini mau menjadi iblis? Kan tidak. Jadi hati-hati dalam berstatement. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Ada. Enggak mungkin Tuhan itu jadi iblis. Enggak mungkin Tuhan jadi batu. Meskipun dia bisa. Makanya kalau dibilang mustahil itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Apakah dia itu bisa tapi tidak mau, atau memang betul-betul tidak bisa dan tidak mampu. Kalau Tuhan, apa yang dia lakukan semuanya itu bisa. Tapi kenapa dia memiliki sifat mustahil yang dimana kemudian dia tidak mau melakukan, dia tidak akan melakukan bukan karena nggak bisa, bukan karena nggak mampu, bukan karena tidak kuat, tapi tidak mau. Karena kenapa? Tidak pantas. Kalau manusia saja ada yang namanya tidak pantas untuk melakukan sesuatu yang memang tidak pantas bagi fitrahnya manusia, apalagi Tuhan. Di situ yang harus Anda pahami. Jangan salah berstatement. Kemudian yang kedua, ketika kau berstatement bahwa Tuhan itu sendiri yang datang, pertanyaan saya, ketika Tuhan itu datang ke bumi, apakah Tuhan di surga masih ada? Atau surga kosong? Nah itu dia. Itu pertanyaan yang harus kamu jawab. Ketika Tuhan turun ke bumi, apakah di surga itu masih ada Tuhan? Dan siapa yang akan bertahta di surga itu? Dan di dalam Lukas 22:69, ketika Yesus mengatakan, hari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa, ada berapa di situ eksistensi? Jawab, silakan. Oh alah, dek. Berarti kamu tadi nggak menyimak ya penjelasan host. Fokuslah kepada penjelasan host. Jangan kemana-mana pikiranmu, dek. Iya, ya udah mute dah dulu, ya kan? Elohim Yahweh tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia itu mudah melakukan segala perkara. Dia maha segalanya. Ketika dia datang dalam rupa seperti kita manusia, apakah itu jadi membuat dia tidak mulia? No. Karena apa? Sebelum Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa, Hawa dan Adam itu suci, tidak berdosa. Jadi, kenapa Tuhan datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia? Itu justru karena begitu besar cinta kasihnya bagi umat manusia. Untuk menyelamatkan umatnya.
Dan dia sering datang menjumpai umatnya. Makanya hanya Yahweh lah yang terbukti Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar-benar ada, nyata dan berkuasa. Karena ribuan agama di dunia ini, tapi sesembahan yang mereka sembah itu nggak pernah datang menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, atau memperdengarkan suaranya. Tidak pernah. Semua hanya halusinasi dan angan-angan. Mereka menggambarkan Tuhannya itu di dalam kitab mereka. Oh, dia pencipta, dia maha kuasa, dia itu begini, maha pengasih. Tapi semua itu hanya teori-teori tanpa ada praktikannya. Makanya hanya teori semata saja. Tapi ketika di dalam kitab suci ini kita baca, Yahweh itu maha pencipta, maha kuasa, maha hadir. Benar gitu? Benarkah itu? Benar. Karena apa? Begini dek. Ingat ya. Alam semesta ini luas. Teleskop tercanggih di zaman ini pun hanya mampu melihat 40 miliar tahun cahaya. Hanya bisa menjangkau 40 miliar tahun cahaya. Hanya sejauh itu. Padahal di luar itu lagi masih luas lagi alam semesta ini. Makanya kita ini, bumi ini saja hanya setitik debu saja, setitik pasir saja di alam semesta ini. Apalagi untuk mengenal Sang Pencipta, saudaraku, maka kita tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta dengan kekuatan kita, dengan kuasa kita, dengan pikiran kita, dengan alat-alat tercanggih sekalipun tidak akan mampu, saudaraku. Lalu kenapa kami bisa mengenal Tuhan kami? Karena dia datang ke bumi. Dia datang ke bumi berulang kali menyatakan diri, memperkenalkan namanya, dan menyatakan kuasanya kepada nabi-nabinya, kepada umatnya yang sudah didokumentasikan di dalam kitab suci ini. Jangan dibuka dulu, sebentar kamu. Sabar. Ini udah gak kejang-kejang, ini udah panas dia. Makanya Yahweh datang ke bumi, menjumpai Adam, menjumpai Nabi Nuh, menjumpai Abraham, menjumpai Nabi Mose, dan dia berfirman, akulah Yahweh, itulah namaku untuk selama-lamanya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia datang sendiri dari Samaim untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa, agar kita dikembalikan ke rancangan yang semula, yaitu hidup yang kekal, sehingga kita bisa masuk surga. Tadi saudaraku sudah saya jelaskan. Sabar dulu. Jadi ketika Tuhan pun datang ke bumi dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua HaMashiach, roh keilahiannya yang maha kuasa itu, maha pencipta itu, tetap ada di Samaim. Samaim itu surga ya, tapi saya menggunakan bahasa Ibrani Samaim, karena surga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Swarga, dari bahasa Sanskerta Hindu, tempat para dewa. Jadi saya menggunakan Samaim. Kalau Samaim itu adalah tahta kerajaan Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach. Jadi ketika Yahweh datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua HaMashiach, dia tetap ada di Samaim, ada di segala dimensi, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan ketika dia ada di bumi. Makanya firman Tuhan berkata di Yesaya 66 ayat 1, Samaim adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Yeremia 23:24. Samaim, dia ada di Samaim dan dia ada di bumi, ada di alam semesta ini. Dia maha hadir, saudaraku. Nah, sedangkan Tuhan yang kamu sembah, yang namanya ALLAH, pernahkah dia memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, umat Islam? Pernah? Sehingga kalian meyakini bahwa dia ada? Sudah, saya jawab. Ya, saya jawab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku akan memperkenalkan aku akan memperkenalkan diriku kepada manusia melalui ciptaan-ciptaan. Saurihum ayatina, apalah ayatnya itu, saurihum ayatina biafaihim, kayaknya kalau saya nggak salah ya. Aku memperkenalkan diriku di seluruh penjuru bumi. Pakai dalil. Iya, oke. Pakai dalil deh. Karena saya tadi, walaupun saya nggak spill ke layar, saya tadi sebutkan data-datanya di dalam kitab suci. Iya dong, jangan asal bicara. Iya, ada dalilnya. Santai. Dalilnya ada kok, bentar. Ya, cari dulu dalilnya. Santai.
Santai-santai ya. Bentar ya. Ya, silakan. Ya, sambil dia mencari dalil ya saudaraku ya, karena berbicara itu pakai dalil dan data ya. Kalau nggak ada dalil dan data, jatuhnya asumsi. Ya, sudah dah. Oke, selamat sore ya. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku. Kalau Ardi sudah ada dalilnya, silakan buka mikrofon. Ya, sebelum itu kita ke Syah dulu. Selamat malam saudaraku. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ada. Ya, silakan saudaraku. Itu Tuhanmu pernah makan tidak? Pernah dong. Makan bersama Abraham di Kejadian 18. Kejadian 18. Ini udah saya dapat dalilnya. Pernah makan bersama Abraham. Nah, Tidak. Sanurihum lapar. ayatina fil Bukan karena wa fi lapar. anfusihim. Bentar. Ini Ya, dalil. Buka di dalam surah As-Fussilat ayat ke-53. Sanurihum Fussilat ayatina 53. fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami akan memperlihatkan kepada tanda-tanda kebesaran kami dan segenap penjuru dan dari diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu ada, benar. Tidak cukupkah bagimu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di situ, kami akan memperlihatkan kepada Nggak sesuai mereka tadi dengan narasimu, Dek. Nggak sesuai. Tadi kamu bilang Tuhanmu memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Nggak ada seperti itu redaksinya di situ tertulis. Nggak sesuai, Dek. Makanya kau paham dulu. Allah memperkenalkan, ya Allah menunjukkan keberadaannya itu melalui ciptaannya. Karena sesungguhnya kalau gini loh Mikana, kalau kamu itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu harus dilihat, itu sangat mustahil kalau itu di Islam. Jadi tugas kami sebagai umat Islam untuk mengenal Sang Pencipta itu melihat ciptaan-ciptaannya yang sudah diciptakan melalui Rasul yang diutus. Dalilnya? Rasul yang diutus. Nah, itu tadi Al-Quran sudah saya kasih. Nggak ada di sini tentang Sanurihum ciptaan. ayatina. Tuhanmu memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, nggak ada. Di sini redaksinya hanya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Itu apa? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda apa? kebesaran kami. Kebesaran itu kan dalam kurung, nggak ada dalam bahasa Arabnya. Ya, terus apa yang kau pahami tentang ketika dia mengatakan sanurihum ayatina? Iya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda sanurihum kami di segenap ayatina fil penjuru. afaqi wa fi anfusihim. Anfusihim itu kan diri. Sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, ya, kebesaran kami di segenap penjuru. Kebesaran Hatta itu dalam yatabayyana kurung, lahum Dek. annahu Nggak ada al-haq. dalam bahasa Arabnya. Kebesaran itu dalam bahasa Arabnya nggak ada. Wa fi anfusihim. Anfusihim itu kan dirinya. Iya, memperlihatkan dirinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka Sanurihum sendiri. ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Itu kan dirinya, merujuk kepada dirinya. Nggak ada di situ, Dek. Di sini redaksinya kalau kita baca tanpa dalam kurung. Loh, ini kan terjemahannya kan menerjemahkan apa yang bahasa Arabnya dong. Nah, sedangkan dalam kurung itu kan nggak ada dalam bahasa Arab. Kami akan kalau kita baca tanpa ada dalam kurung,
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kebesaran itu dalam Tanda-tanda kurung deh, kebesaran. artinya nggak ada dalam bahasa Arabnya. Ya itu kan kami, itu kan ya kebesarannya. Gini loh, kami akan memperlihatkan kepada mereka, ya kan, tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda Berat kebesaran ini, itu artinya saudara. apa? Kebesaran itu dalam kurung, artinya nggak ada dalam bahasa Arabnya. Wa fi Kan anfusihim. tambahan itu yang kebesaran Coba itu. kamu lihat, anfusihim itu apa ya? Dalam bahasa Arab anfusihim itu artinya diri. Iya, kami berarti akan memperlihatkan kepada diri kami tanda-tanda kami di segenap penjuru. Ya, melalui apa? Dia memperkenalkan dirinya itu melalui ciptaannya. Gini loh, untuk Ciptaannya menandakan itu bahwa tambahan dia itu kamu ada. sendiri deh. Kamu sendiri yang Ya, kan menambah isi saya kitabmu. jelaskan. Kan saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanurihum ayatina fil afaqi wa anfusihim." Kami memperlihatkan ya tanda-tanda keberadaan kami atau tanda-tanda kebesaran kami itu di segenap penjuru dengan melalui ciptaan-ciptaannya. Lalu dia mengutus Rasul. Misal nih, dia mengutus Rasul untuk kita mengenal Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan bahwa Tuhan itu seperti ini, wujud, misalkan wujud itu dia ada tapi nggak kelihatan. Terus kidam, dia berdiri, bako, dia kekal dan lain sebagainya. 20 sifat-sifatnya Allah. Lah Iya, Tuhan katanya wujud, tapi wujudnya apa? Ya Allah, dalam bahasa Arab wujud itu artinya ada, bukan berarti wujud itu nampak. Ya, kalau ada, terus eksistensinya apa? Keberadaannya apa? Dia zat, dia adalah zat. Nah, itulah Keberadaannya itu makanya zat. tidak ada Nah, pernah makanya. Tuhanmu memperlihatkan dirinya atau menampakkan dirinya, tidak pernah. Iya, karena memang manusia itu nggak bisa melihat Tuhan. Bahkan Nabi Musa Oh, jangan bawa ketika Nabi ingin Musa. melihat Tuhan, Nabi Musa metode dia. melihat Tuhan Yesus Hamasiah. Jangan bawa Nabi kalau Musa. di dalam Quran, di dalam Nah, Quran, makanya enggak, itu saya Quranmu bawa membahas versi Quran. nabi-nabi dari Israel, tapi tidak ada saya satupun bahas nabi-nabi versi dari Israel Quran. itu sembah Bentar, ya saya bahas atau versi sembah Quran. Allah. Nah, Iya, saya bawa tapi versi kenapa Quran. Quranmu membahas nabi-nabi dari Israel, tetapi nabi-nabi itu tidak pernah menyembah Allah, mereka menyembah Yahweh, Yesus Hamasiah. Ini di dalam Quran. Nah, itu dia. Di dalam Makanya Quran, tidak nabi-nabi ada yang pernah terdahulu. berjumpa sama Tuhanmu. Bentar. Sabar dulu. Udah aku Ketika Nabi bilang Musa di deh, Gunung Tursina. beribu agama di dunia ini nggak pernah mereka melihat Tuhannya. Hanya Yahweh Yesus Hamasiah yang pernah datang ke dunia. Yeshua Hamasiah pun kalau kau baca di Bible itu tak pernah melihat Tuhan. Oh Allah, ini nggak nyambung lagi diskusi Ya makanya kayak gini. jangan lari dulu. Saya ceritakan Nabi Musa alaihi Jangan salam. bawa di dalam Nabi Musa. Al-Quran. Nabi Musa itu. Loh, Nabi Musa itu nyembah Yahweh. enggak, dia nyembah Allah. Oke, kalau begitu tunjukkan tulisan Nabi Musa, Oke, dia sembah saya- Allah. Ya, Dalam bahasa saya Ibrani ya, tunjukkan yang dari dalam bahasa Quran, ya. Ibrani ya. Bukan Al-Quran itu Saya kan bukan tunjukkan tulisan dia. Nabi Musa. Al-Quran tulisan Ya Nabi kan, Musa. saya berbicara Al-Quran yang saya berbicara cerita Nabi Musa yang ada di Al-Quran. Tapi kan kenapa Quranmu menceritakan nabi-nabi dari Israel, tetapi nabi-nabi dari Israel Ya itu tidak memang pernah sembah karena Allah. ketika pencipta langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, dia juga menceritakan tentang nabi-nabi Bani Israel yang dari Bani Israel. Kenapa kau yang repot? Bukan yang masalah menjadi repot, pertanyaan kalau itu betul sebenarnya apa gini kata loh. kitabmu? Apakah informasi dari kitabmu itu valid tentang sebenarnya Nabi tuh Musa? gini loh, Mikana, yang harusnya yang dipertanyakan itu gini loh. Kitab perjanjian lama itu adalah kitabnya para Yahudi. Kenapa kalian yang ambil? Itu yang jadi masalah. Kalau Oh, kami kan justru nggak ada kamu masalah yang ambil ketika cerita kitabnya Nabi Muhammad. Yahudi. Loh, Kenapa? mana kitabnya Yahudi kami ambil? Emang ada dalam Perbuatan Nabi Al-Quran? Musa kenapa kau buat di dalam Quranmu? Padahal dia tidak pernah sembah Allah. Karena itu firman yang turun kepada Siapa Nabi rupanya yang Muhammad. ambil kitabnya Yahudi? Bukan saya, kamu ambil kitabnya, tapi ya kamu ubah sejarahnya Nabi Oke, Musa. nah, kejadian keluaran bilangan imamat ulangan sampai kemudian Maliaki itu Dengar kitab dulu, siapa? dengar dulu. Enggak, jawab. Itu kitab siapa? Kitab seluruh dunia, dengar dulu, dengar. Nah, bukan. Baca di Bukan dalam pula. Keluaran. Yeremia 36 ayat 2, Bapak Yahweh berfirman, firmannya itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi.
Cuman kamu ambil nabi-nabi dari Yahudi, Kitab tapi yang kamu saya putar balik yang dia saya jadi sembah ilah pertanyakan bangsa itu Arab. kitab perjanjian Dengar dulu, lama. dengar dulu. Kamu yang ambil kitabnya Yahudi, yaitu dengan cara apa? Kamu ambil ya kisah-kisah nabi-nabi di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, tapi kamu putar balik sejarah mereka, sehingga sejarah tentang mereka sudah tidak valid lagi di dalam ajaranmu. Karena apa? Nabi Musa pernah gak menyembah Allah? Tidak pernah. Tapi dalam kitabmu diajarkan menyembah Allah. Kan bukankah itu sudah merubah sejarah tentang nabi-nabi tersebut? Padahal Nabi Musa itu menuliskan firman Tuhan Yahweh. Dia hanya menyembah Yahweh Yesua. Dan kamu tahu nggak di mana di dalam kitab suci Yeremia 36 ayat 2, firman Bapa Yahweh itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi gini ya, kecuali gini nih, saya ambil kitab suci yang ditulis orang Israel, tapi ketika saya terjemahkan, saya ubah Tuhan yang mereka sembah jadi ilah bangsa Arab. Itu namanya saya pencuri. Oke. Tapi karena kami tidak pencuri, kami ambil kitab suci dari Israel, kami terjemahkan dengan apa yang tertulis di original teks. Contoh, ya, kejadian 15 ayat 2. Di situ tertulis ya seperti ini. Contoh, saya kasih contoh. Jadi saya bukan pencuri, ya. Karena apa? Contohnya ini. Sudah. Ya, contoh seperti ini. Di bahasa Ibraninya kan di situ Adonai Yahweh, ya. Dan Abram berkata, "Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan Engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer orang Damsyik." Nah, karena apa? Sudah. Di dalam bentar. Di dalam bahasa Ibraninya kan di situ ada Adonai Yahweh. Nah, kalau Adonai Yahweh ini, Tuhan Yahweh ini, saya ubah namanya menjadi ilah bangsa Arab, atau ilahnya orang Hindu Bali, atau ilahnya orang Nias, atau pokoknya ilah bangsa-bangsa lain lah, saya ganti namanya di sini, barulah saya dikatakan pencuri. Sudah. Tapi karena saya bukan pencuri, saya mengikuti terjemahan yang benar, yaitu apa? Menerjemahkan dengan benar di sini. Dan Abram berkata, "Ya Tuhan Yahweh." Nah, saya bukan pencuri, yang penerjemah ini juga bukan pencuri. Kenapa? Menerjemahkan dengan jujur, dan kami imani. Kenapa? Firman Yahweh untuk semua bangsa. Tapi kalau udah seperti ini nih terjemahannya, ini dikatakan apa nih? Kok jadi diubah nama Yahweh menjadi nama